Sebelum kita dijemput oleh kematian, segeralah kita untuk kembali kepada Tuhan. Saya yakin yang hadir di sini umurnya rata-rata di atas 30-40 ke atas. Aku yakin mayoritas sudah berkeluarga, sudah banyak tanggungan secara duniawiyah. Tapi lewat surat Al-Qasas Allah mengingatkan terhadap kita. Ayat 77, raihlah sesuatu yang sudah aku siapkan untukmu sekalian wahai umat hambaku, yaitu tentang darul akhirah, tentang hari-hari yang kekal, tentang masa-masa di mana itu mesti terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barakatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in tabi'in salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fi hadzal majlis wa ghairuhum. Syaitu lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basyiran wa nadhiran lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh ini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Jabodetabek, wabil khusus jamaah yang hadir baik di majelis maupun di luar sana, baik di channel Ponpes Jaya Baru ataupun channel JB Jabodetabek Official. Ini yang perlu dukungan ya, bagi jamaah yang sudah eksis di Ponpes Jaya Baru bisa subscribe atau komen di situ demi lancarnya perjuangan channel ini nanti dalam rangka mentauhidkan umat
paling tidak se-Indonesia, baik yang ada di agama Islam maupun di luar agama Islam. Sebab ilmu tauhid, ilmu yang untuk mengesahkan Tuhan, itu tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi sebetulnya seluruh umat. Makanya jangan heran nanti jikalau suatu saat saya ada undangan di gereja atau di wihara atau di tempat-tempat bahkan kafe, jangan gak usah bingung, karena saya tidak hanya untuk umat Islam aja, tapi untuk seluruh umat manusia. Sebab datangnya dinul haq atau dinul tauhid dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa nasionalnya, internasionalnya adalah agama yang mengajarkan sebuah ilmu untuk mengesahkan pada Tuhan. Itu fungsi daripada ilmu tauhid itu di situ. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kami masuk dalam satu materi, materinya sudah tertuang di sini. Sebelum kita dijemput oleh kematian, segeralah kita untuk kembali kepada Tuhan. Saya yakin yang hadir di sini umurnya rata-rata di atas 30-40 ke atas. Aku yakin mayoritas sudah berkeluarga, sudah banyak tanggungan secara duniawiyah. Tapi lewat surat Al-Qasas Allah mengingatkan terhadap kita. Ayat 77, raihlah sesuatu yang sudah aku siapkan untukmu sekalian wahai umat hambaku, yaitu tentang darul akhirah, tentang hari-hari yang kekal, tentang masa-masa di mana itu mesti terjadi. Otomatis ini juga sebagai teladan baginda Rasul di dalam surah Al-Ahzab 21, liman kana yarjullaha, sebelum kita meninggal lekaslah hati ada keinginan untuk mengesahkan Tuhan, ada keinginan untuk bertemu Allah. Sebab di luar sana tidak terhitung orang-orang yang hatinya tidak ada keinginan untuk bertemu Tuhannya. Sukanya itu bertemu selain Allah. Ini teladan Rasulullah. Di manakah kami menemukan dan bertemu terhadap Tuhan kami? Wal yaumal akhir, itu akan terjadi di alam akhirat. Kalau saya bicara alam akhirat, jangan berpikiran besok, jangan. Sekarang, fi kulli mukawwana khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap makhluk apapun, di situ ada sesuatu yang halus, sesuatu yang samar, ai hayyun. Itulah yang dimaksud sebagai sang yang hidup. Wa huwa utawi hayyun iku wujudullah.
disebut sebagai wujud sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab karena adanya dialah makhluk semuanya ini ada yang bisa bernafas, ada bisa melihat, ada bisa yang mendengar, ada yang bisa berkumpul berjalan di sini, darah bisa mengalir dan seluruhnya. Hanya karena itu Rasulullah sampun mengatakan dalam salah satu hadis sahihnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita makhluk itu sebetulnya itu bisanya bergerak itu seakan-akan. Sifatnya sudah jelas kita itu la haula wala quwata. Tidak bisa kita melakukan daya upaya apapun. Ini sifat kita sebagai makhluk. Tapi semuanya itu terjadi semata-mata illa billah. Ini yang harus kita sadari. Hati seseorang akan sadar manakala sudah mau menerima ta'alimi tauhid, bimbingan tentang ilmu untuk mengesahkan Allah. Loh, apakah Allah belum esa? Kok kita esahkan? Ini Pak ceritanya. Kita semua manusia siapapun, mulai zaman Nabiullah Adam sampai kita sebagai anak putu, setelah kita tinggalkan masa kecil kita, masa belum balik kita, berarti kita masuk ke masa dewasa atau masa balik. Di saat itulah mulailah hati kita untuk tidak mengesahkan Allah. Tindakan-tindakan hati kita jelas di luar Al-Quran, sadar atau tidak sadar. Buktinya mana? Mulailah pada saat itu hati kita terjerumus dalam kepentingan nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ingat, nafsu mendorong hati kita supaya jauh dan melalaikan Allah. Innan nafsa la amaratum bisu. Sadarnya kita kalau sudah bertauhid. Masa sebelum kita bertauhid nggak ada sadarnya, Pak. Iman yang ada di dalam hati kita sesungguhnya tidak ada iman pada Allah al-haq. Nggak ada. Terima nggak terima bukan urusan aku. Dalam surat Az-Zariyat ayat 50 tadi saya katakan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya itu cuman hanya kasih peringatan, tidak ada hak saya untuk mengajak jenengan beriman, enggak. Apalagi memaksa, enggak ada. Nadhirum mubin, saya hanya membawa peringatan yang jelas. Mana peringatan yang jelas? Jiwa kita sesungguhnya ketika saat di masa itu tidak ada disebut sebagai beriman kepada Allah al-haq, nggak ada. Itu mah di lesan aja, Pak. Marabuka Allahu Rabbi, ibu mah di lesan.
Sebagai bukti, contoh saya, ketika saat saya melakukan ibadah murni atau tidak murni, mahdoh atau gairul mahdoh, otomatis dalam hatiku muncul rasa iman kalau saya yang bisa melakukan. Loh, itu sudah bukti. Oke, di luar diri saya, ketika saat saya melihat kejadian seperti kipas angin ini memunculkan udara, akhirnya suasana menjadi dingin, hatiku mesti ada rasa, ada iman. Munculnya rasa dingin disebabkan karena kipas itu yang membawa angin. Tuh, ini kan makhluk. Ini satu bukti kecil aja, Pak. Padahal setiap saat dan waktu hatiku beriman sesungguhnya tidak pada Allah yang sebenar-benarnya. Oke, masuk di dalam ibadah murni, saya sholat. Lesan saya mengatakan Allahu Akbar, membaca rukun-rukun sholat. Tapi hati aku punya rasa, punya iman kalau aku yang bisa melakukan sholat. Mana hak-hak Allah yang harus kita sembah? Yang berupa hati harus merasakan kehadiran Allah, yaitu hidup. Karena hidup itulah sehingga ada muncul gerakan berdiri, gerakan rukuk, gerakan sujud, atau membaca rukun-rukun sholat. Nggak ada itu dalam hati saya. Bahkan yang ada di dalam hati saya, Bapak Ibu, isinya makhluk gambarnya. Allahu Akbar. Saya habis dapat kenalan, Pak, otomatis ingat kenalan saya. Saya habis beli sepeda motor baru, ketika saya buat untuk sholat Jum'ah di masjid, Allahu Akbar, teringat sepeda. Sudah tak kunci apa belum? Ini fakta, Pak. Nah, masa-masa yang seperti ini seluruhnya umat Islam jiwanya ngalami. Dimulai saat akil balik atau dewasa kita. Hati ini berselingkuh terhadap selain Allah. Pertanyaannya, sampai berapa umur kita lakukan perbuatan yang didorong oleh nafsu untuk melalaikan Allah? Itu cerita dan jawabannya kita masing-masing. Udah yang puluhan tahun atau hanya setahun, nggak usah masalah. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana sisa umur kita ini merevolusi iman sebelum kematian itu datang. Sebab sudah Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 54, sekaligus sebagai ancaman Allah terhadap jiwa kita, ruh kita yang masih bersih kekeh menyekutukan Allah, atau ada Tuhan di dalam hati kita selain daripada Allah. Allah sudah katakan, lekaslah kau, segeralah kau kembali kepada Tuhanmu. Wa anibu ila rabbikum, wa anibu lan balio sira kabeh ila rabbikum, maring pangeran sira kabeh. Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu. Itu yang dipanggil adalah jiwa, yang dipanggil ada ruh kita, bukan jasmani kita. Kalau jasmani kita sudah mulai akil balik, Pak, al-imtithalul awamir wajtinahun nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan
larangan, itu jasmani mulai kita akil balik. Ternyata ayat ini memanggil rohani kita. Mengapa harus dipanggil? Karena rohani kita di luar Allah. Karena rohani kita tinggalkan Allah. Makanya dipanggil. Dalam ayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini mengapa harus dipanggil? Karena jiwa kita meninggalkan Allah. Muncul asbabun nuzul ayat ini dikarenakan hati kita mengikuti bisikan nafsu, mengabaikan seruan Allah lewat Rasulnya. Itu persoalannya. Akhirnya apa yang terjadi? Jikalau kita masih tetap ada di zona ini, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat, akan menjadi hati yang gelap gulita. Sampai kapan kita akan menjadi budaknya nafsu? Sampai kapan kita akan menjadi seruan nafsu? Ini yang harus menjadi pertanyaan besar di tengah-tengah umat manusia. Karena nggak mungkin, Pak, kita itu akan terus tinggal di bumi. Nggak mungkin kita terus akan hidup di dunia. Nggak mungkin. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tatkala itu datang, tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Udah, kita harus berpikir sampai di situ. Kita itu sudah bau tanah, Pak. Ya. Memang kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh satu kematian, nggak tahu. Memang sengaja Allah rahasiakan supaya untuk memilah mana di antara hambaku yang betul-betul dengan ikhlas, ridho, tinggalkan selain aku dan kembali kepadaku. Itu Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada di situ. Dampak kalau kita masih tetap di zona ini, Bapak Ibu, bisa jenengan buktikan dan praktekkan dan rasakan sendiri. Ketika kita menghadapi ibadah apapun, hati tidak ada rasa nyaman, hati tidak ada rasa khudur terhadap Allah. Justru yang khudur itu urusan-urusan dunia. Lah, inilah yang akan menjadikan hati kita menjadi gelap gulita. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Ini, Bapak Ibu hadirin, inilah yang disebut sebagai jiwa yang menjadi budaknya hawa nafsu. Nafsu itu tidak hanya mendorong hati supaya maksiat aja, Pak. Enggak. Nafsu itu juga mendorong terhadap hati kita untuk melakukan taat secara syariat. Nafsu itu nyuruh sholat, Pak. Menyuruh zakat, puasa, haji. Tapi nafsu melarang hati jenengan itu bisa khudur pada Allah. Akhirnya apa? Mohon maaf sekali lagi, saya bicara di zona ini aja dulu. Akhirnya
orientasi ibadah kita ukurannya adalah surga dan pahala. Itu pasti. Karena itu, padahal surga dan pahala itu adalah makhluk ciptaan Allah. Bapak Ibu, sesuai dengan tema ini, apa langkah yang harus kita lakukan untuk pindah atau merevolusi iman kita yang asalnya beriman kepada tauhid. Tauhid itu adalah selain Allah, untuk hanya beriman kepada Allah. Tolong dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah katakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Siapa di antara kita yang menjadikan keesaan Allah sebagai penolong, sebagai pelayan, atau sebagai Tuhannya, yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan minadh dhulumat, dari zona gelap ila nur, menuju zona yang terang benderang. Tentunya Allah akan mengirim cahayanya di dalam hati panjenengan kalihula. Atau dalam arti, siapa yang menjadikan penolong Allah sebagai penolongnya, maka mereka akan dibebaskan Allah dari belenggunya hawa nafsu. Kalau saya bicara Allah, itu bukan sebuah nama loh Pak, bukan sebuah sifat, tapi sesuatu yang disifati, sesuatu yang memiliki nama, yang sesuatu itu laisa kamislihi syai'un, yang sesuatu itu sangatlah setia pada jenengan kalih kula. Tiap hari kita dilayani oleh Allah, nafas dikeluarkan, dimasukkan, jantung didenyutkan, darah diedarkan, ginjal kita diperintah untuk memproduksi, menyaring daripada toksin. Orang Jawa mengatakan itulah hidup. Kita tidur, ditidurkan Pak. Kita bangun, dibangunkan. Sebab alam semuanya ini tanpa adanya Allah itu tidak akan pernah terjadi. Lah terus bagaimana hati bisanya untuk selalu mengingat kepada Allah, atau kesadaran kalau semua itu semata-mata karena Allah? Bagaimana sistemnya, caranya bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah yang terpenting yang harus kami sampaikan terhadap panjenengan. Sekaligus ini nanti saya kasih tahu cara bagaimana panjenengan ketika berkholwat itu bisa masuk ke alam fana dan alam makrifat pada Allah. Cuman sebelum praktek di situ nanti perlu kami sampaikan bahwasanya sesuai dengan tema ini, sistemnya bagaimana, caranya bagaimana, hati kita ini betul-betul dipindah Allah dari zona gelap menuju zona terang. Pertama yang mesti kami sampaikan adalah
jenengan wajib derekake ajarane Kanjeng Nabi yang terkenal sebagai Risalatut Tauhidiyah, risalah amanah yang Allah sampaikan terhadap beliau, yang beliau sampaikan terhadap kita. Di dalam risalah itu beliau statusnya adalah Nadhirum Mubin, hanya sebagai seseorang yang memberikan peringatan. Hal ini berkenaan dengan surat Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah, lekaslah kau, segeralah kau menuju kepada Allah. Ini sesungguhnya saya, kata Rasul, lakum terhadap kamu sekalian umat, iku nadhirun, sebagai sosok yang membawa peringatan, mubinun, yang jelas. Tapi ini bagi orang-orang yang tidak mau. Jadi risalah ini dikatakan risalah yang tidak jelas, gitu. Itu urusan beliau-beliau. Rasulullah nggak pandang bulu, siapapun itu beliau peringatkan. Pertama adalah kita harus mengikuti apa yang telah Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah teladani, apa yang Rasulullah sampaikan. Ingat, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Risalah ini dibawa oleh Rasulullah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, risalah disebut syar'iyah, syariat. Ini untuk mendidik jasmania kita itu betul-betul imtitharun awamir wajtinabun nawahi, menjaga apa yang Allah larang tidak kita laksanakan dan menjalankan apa yang Allah perintah. Ngapunten nih Kang Kata, kita bisa meninggalkan larangan dan menjalankan perintah semata-mata kan karena Allah. Si A, mengapa Allah jalankan seperti itu? Si B kok tidak, malah kebalikannya? Semua kan datangnya dari Allah. Kalau kita memandang semuanya itu karena Allah, lewat mana kita akan bisa menyalahkan? Gak bisa. Kalau kita memandang Allah tuh ya, kalau kita memandang hukum syariat, pastilah di situ kita akan menyalahkan karena pandangan syariat kita itu memandang makhluk. Sehingga mengapa hukum syariat ini dihadapkan semata-mata manusia secara dohiriyah, biar tidak memakai sakarpe dewe. Paham nggih? Oke. Risalah berikutnya adalah risalah tauhidiyah. Yang ini jarang disampaikan para dai. Entah alasannya saya kurang tahu, Pak. Risalah ini khusus membahas tentang ajaran tauhid supaya hati atau jiwa itu bisa mengesahkan pada Tuhan. Sebab karena inilah akhirnya Allah menghendaki si A bisa tinggalkan larangan, menjalankan
perintah. Sebab nyun sewu, sebetulnya Pak Bu ya, perilaku dohir ini iku pancaran dari perilaku batin. Perilaku jasmani itu sebetulnya pancaran daripada keadaan perilaku ruhania. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Sebab mingkol bin zahidin. Bagusnya laku dohir di mata Allah, tidak di mata manusia. Itu disebabkan pancaran keadaan apa yang ada di batin panjenengan. Pancaran yang ada di batin hati panjenengan itu dikatakan bagus di mata Allah disebabkan keadaan hati qalbin zahidin, hati yang selalu mengesahkan Allah. Sebaliknya su'ul a'mal nataiju su'il ahwal min qalbin rauhibin. Jadi makalah Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam ada di situ. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, ilmu tauhid ini dimulai dari mana? Laksana bangunan masjid, Pak. Kokohnya bangunan ini kuncinya ada di pondasi. Apa pondasinya umat muslim? Seorang muslim, seorang mukmin, sehingga imannya menjadi ihsan, syahadat pun itu kuncinya. Sebab kalau kita bicara syahadat adalah persaksian, pemandangan, penglihatan. Yang dimaksud penglihatan persaksian itu adalah nyekseni dengan ainul basirah, mata hati jenengan, illallah, hanya kepada wujudnya Allah. Ingat, manusia unsurnya dua, jasmani dan rohani. Jasmani kasih mata ainul basariyah untuk bersaksi, memandang, melihat alam ini. Tatkala mata jasmania ini masuk kelompok mata yang buta, maka jangan harap bisa menyaksikan alam seisinya, nggak bisa. Yang ada gelap. Solusinya bawa ke dokter spesialis mata. Nanti di situ diperiksa. Namanya apa nih, Bu? Apa di bahasa dokterin lho, terus pundi diagnosa, akan ketemu apa sebabnya mata ini kok gak bisa melihat sesuatu. Diagnosa mulai, makanya harus mencari dokter spesialis mata. Jangan cari dokter yang menyembuhkan penyakit kadas atau kutil. Nggak ketemu Pak. Sebab dokter niku bermacam-macam keahlian nih. Dikatakan spesialis khusus menangani mata itu. Oke, ini penyakit mata dohir. Ruhania itu juga Allah kasih mata, Pak, yang namanya ainul basirah. Khusus matanya hati ini untuk bersaksi hanya pada Allah wujudnya. Oleh karena sebab kita dijauhkan dari ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, kita nggak bisa, Pak, menjadi mata yang tidak buta. Tetap buta. Zona tadi lu,
Bagaimana kita akan bisa bersaksi melihat bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah sementara ilmu tentang tauhid itu kita dijauhkan? Mohon maaf loh Pak, siapa yang berani mengupas tentang keesaan Allah lebih-lebih di depan mata umum, resikonya luar biasa. Banyak yang membenci, menghujat dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau karihal musyrikun, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, walau karihal musyrikun, walaupun dia dibenci tetap beliau sampaikan. Kata Rasul, lebih baik dibenci manusia daripada dibenci Allah. Kalau kita menengok secara beliau menyampaikan risalah ini, Pak, ya Allah, sampai beliau itu diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah karena kaum kafir Mekah itu merencanakan mau membunuh Rasulullah. Sampai di situnya Rasulullah tidak berhenti, Pak, menyampaikan. Jujur aja, kami sudah 25 tahun berjalan, 26 menyampaikan hal ini. Keluh kesah, pahit dan getirnya perjuangan ini saya sendiri yang merasakan, tapi tidak menjadikan saya mundur ke belakang. Sebab prinsip saya, semua kita, baik yang kaya maupun miskin, baik pejabat maupun rakyat, baik kiai maupun santri, semuanya akan mati. Itu pasti. Jikalau Allah mengendaki hari ini, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Tapi jikalau Allah tidak menghendaki hari ini, upaya apapun selain Allah untuk melakukan, ya tidak akan pernah terjadi. Itulah prinsip iman beliau dan tabi'ina sholihin yang meneruskan apa yang pernah diperjuangkan oleh baginda Rasul, termasuk jenengan kali kula. Menegakkan tauhid minimal di dalam diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, dasar pondasi ilmu tauhid itu terletak di syahadat. Kalau boleh saya tulis, mengapa pas la ilaha itu ada perintah nafi? Karena di dalam hati kita sudah kemasukan perkara selain Allah, wajib dibersihkan. Saya bersaksi, saya melihat itu ruhaniah jenengan. Lewat mata hati jenengan. Dan mata hati sampean ini ada namanya su'a. Rasa. Ada yang namanya fu'ad. Terserah mengatakan apa. Yang jelas, setiap umat manusia dalam hatinya mesti dikasih Allah sebuah imanul haq, iman yang benar, yang kata Rasul disebut menyebutnya sebagai ihsan. Bahasa kita adalah rasa. Rasa itu nggak pernah bohong. Maksud saya, rasa yang ada di dalam hati jenengan inilah jenengan bangunkan
Untuk apa? Untuk memandang illallah. Mata hati akan bisa memandang illallah manakala isinya la ilaha yang berupa makhluk di dalam hati kita harus dinafikan, harus dibersihkan terlebih dulu. Sama halnya gini, saya akan bisa memandang jenengan dengan jelas manakala perkara yang menutupi mata saya ini harus dilepaskan terlebih dahulu. Sebab biang keroknya mata saya gelap buta karena ada penutup. Biang keroknya hati kita mengapa tidak bisa bersaksi kepada Allah yang hak, karena di dalam hati kita dipenuhi oleh iman-iman terhadap tauhid. Ini siapa yang masak rica-rica kok enak, misalkan ya, rica-rica mentok misalnya. Mesti jawab ibu banget nggih. Utawa si A. Loh, ibu si A iku lho makhluk. Jadi gambar iman ibu atau si A ning dodo iki lho sampeyan ilangi. Sebab sak jerone ibu atau si A itu mesti ono Allah yang kita tidak sadar. Nggak bisa sadar Pak kalau kita masih ada di zona makom am itu nggak bisa Pak. Dan semua kita ngalami hal itu. Dan kesadaran itu akan muncul di saat jenengan hati ini sudah mau menerima taklimat tauhid atau taklimat Rasulullah fi risalatit tauhidiyah. Ini baru bisa sadar. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk itu. Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul dalam diri makhluk itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak bisa nyapo-nyapo. Kalau kesadaran ini sudah muncul dalam hati kita, walaupun itu secara ilmu teori, langkah berikutnya jikalau hati jenengan ingin untuk dipindahkan Allah dari alam gelap menuju alam terang, nomor 2 adalah malu. Podo nglakonono sira kabeh. Nglakoni apa? Tazkiyatan nafsi. Pembersihan kotoran hati. Inilah Pak yang kusebut sebagai khalwat. Caranya bagaimana? Mohon ini dicatat, bagus-bagus diingat-ingat dalam hati. Lewat surah Al-Insan ayat 25-26. Allah langsung perintah terhadap Kanjeng Rasul. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, baik siang maupun malam, berzikirlah kau. Bahasa muradnya, sebutlah nama Tuhanmu. Artinya apa? Gini Pak, saya tidak bicara tentang thariqah satu, thariqah yang lain, enggak. Saya bicara seluruh cara kita berthariqah. Saya tidak hanya berbicara thariqah 1, 2, dan 3, enggak. Seluruh thariqah. Kuncinya itu ada di surah Ali Imran ayat 191 untuk mengamalkan praktekno surat Al-Insan ayat 25-26.
di surat Ali Imran 191 adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini kalau diterjemahkan golongan kita yang ada di syariat saja, maksudnya sholat. Nggak bisa dengan berdiri, duduk. Nggak kuat dengan duduk, dengan berbaring. Tapi ayat ini saya tarik dari kelompok atau makom yang sudah mengenal tauhid. Artinya apa? Yang namanya khalwat atau uzlah atau tazkiyatun nafsi itu bisa dilakukan dalam kondisi berdiri dalam rangka sholat boleh, berdiri dalam rangka kerja boleh. Intinya ibadah baik murni atau tidak murni boleh. Dan atau waqu'udan dengan duduk, bahkan dengan berbaring pun juga boleh, terserah jenengan. Lebih-lebih kita yang sudah umur di atas 50 Pak, dengkeknya niki kalau nggak disendekkan ya buatan kiat lah, ngoten nggih, buat berbaring aja. Ayatnya juga ada. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah. Pertanyaannya di situ, ingat dzikir yang bagaimanakah yang bisa memfungsikan tazkiyah niki, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, yang kotoran itu menjadikan gelapnya mata hati, ibarat tangan yang menutupi tadi loh Pak ya. Dzikir yang bagaimana? Sampai padosi tafsir napa mawon. Jalalain kek, tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir ora ketemu. Tafsir Muhakamah sifatnya kita cari nggak ketemu Pak. Saya mencari nggak ketemu. Maksudnya ayat uzkurullaha, dzikir yang bagaimana? Masalahnya dzikir niku Pak ya. Ada golongan wong dzikir, lesane dzikir tapi atine gak hudurnan Allah. Ada golongan hatinya ngucap Allah tapi rasa niku sik turu tilemahon, berarti nggak hudur. Tapi ada seorang yang lesan atau hatinya menyebut nama Allah tapi rasa iki bangun akhirnya menjadikan hudur menyang Allah. Lah yang dimaksud uzkurullaha itu yang mana? Pun jawabannya itu ternyata ada di dalam surah Al-Ahzab 41. Hampir sama Pak pengertian dua ayat ini. Di situ dikatakan juga, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikron katsiron. Yang tadi uzkurullaha qiyaman, niki dzikron katsiron. Lah, kalimat dzikron katsiron inilah sebagai jawaban. Niki sebagai maf'ul mutlak. Mengapa nek cara arek pondok di depan itu ada perintah, di belakang ada maf'ul mutlak? Niki cara bahasane gak main-main, Pak. Di depan kan ada perintah, uzkuru, ya toh? Yang di depan kan uzkuru. Perintah. Ingatlah kau sekalian. Diperintahkan ingat, sebabnya kita ini tidak ingat
Allah. Kok ingat, mboten diperintahkan, Pak. Muncul ayat ini mboten mungkin. Sama halnya dengan ini. Kita punya anak, Pak. Jam 7 malam biasanya anak-anak kita itu sudah masuk rumah. Entah itu mutola'ah, belajar. Apalagi tahun-tahun di bawah 90. Kita sebagai orang tua mesti ngecek anak. Dulu loh Pak, ya dulu. Sebab maghrib kalau tidak masuk rumah digondol gender. Dulu belum ada listrik. Loh, ketika anak sudah ada di dalam, belum ada perintah. Mungkinkah orang tua kita sebagai orang tua, anak ayo masuk ke rumah, mungkinkah? Nggak mungkin, karena kita tahu anak sudah ada di dalam rumah. Munculnya perintah masuklah ke rumah karena anak posisinya ada di luar rumah. Sama dengan itu. Oleh karena hati kita selalu lalai pada Allah, maka turunlah ayat ini. Uzkurullaha. Ingatlah kau sekalian pada Allah. Ingat yang bagaimana? Dzikron. Dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana yang dimaksud sebenar-benarnya ingat? Mana dzikir yang bisa menghabiskan kegelapan ini? Mana dzikir yang menjadikan hati jenengan sakit khudur menyang Allah? Mana? Pun saya buka. Ini terdapat di dalam surah Al-Anbiya. Ayat 87 diteruskan ayat 25. Mboten 25 terus 87 mboten. 87 kemudian 25. 87 Allah mengatakan ketepatan ini kisahnya Nabiullah Yunus ketika beliau itu ditelan ikan nun, ikan yang besar, disebabkan beliau ini telah meninggalkan dakwahnya. Beliau meninggalkan dakwahnya dikarenakan kaum itu menolak. Ini Nabi Yunus. Akhirnya beliau ditakdirkan Allah ditelan ikan nun. Ini bunyinya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apakah itu saya baca? Ndak. Nek sampean waca syariat maneh. Tadi saya katakan dzikir manakah yang menjadikan hati jenengan ini ditarik Allah di dalam zona Allah, zona ma'rifat. Dzikir mana? Kalau kalimat tauhidnya, ya ini tadi, la ilaha illa anta tadi. Mengapa tidak la ilaha illallah? Karena itu nama Allah. Mengapa tidak la ilaha illa huwa? Karena masih menyebut dia. Kalau dia jauh, harus anta. Anta berarti engkau, engkau berarti sudah dekat. Umpama jenengan bicara pada seseorang, kalau sudah bicara engkau berarti orangnya di depan kita. Kalau dia berarti jauh. Dzikir inilah yang kami sebut wahwa al-dzikru bisiril asror, yaitu dzikir yang bisa menghantarkan jiwa ruhaniyah ini terhadap Allah. Orang yang sudah mendawamkan dzikir tersebut, mesti di dalam hatinya rasa yang muncul Allah terasa dekat. Allah terasa dekat. Karena lewat ilmu ini sudah dipahamkan datang jenengan, lah amal laku tinggal praktekno. Lho ngoten lho. Betulkah kalau Allah itu dekat?
Terus pembuktiannya bagaimana? Amal tadi. Itu yang kami sebut tazkiyatun nafsi. Atau boleh kami sebut sebagai kholwat. Kami sebut sebagai meditasi. Boleh ada yang mengatakan bertapa. Boleh. Sistemnya itu semuanya sama. Apa? Yakfur bitauhud wa yu'min billah. Meninggalkan iman selain Allah dan hanya beriman pada Allah. Atau meninggalkan alam gelap menuju alam yang terang benderang. Atau pensucian diri dari perkara yang menggelapkan hati dan menuju zona yang fitrah, yaitu zona yang penuh dengan cahaya. Fungsinya sama. Cuman miturut surat Al-Insan itu beliau menyuruh Kanjeng Nabi lewat ayat itu bukan semata-mata hanya untuk Kanjeng Nabi, juga untuk kita sebagai umat manusia. Wadkur Muhammad, sebutlah, ingatlah kau baik siang maupun malam terhadap Tuhanmu. Berarti zikir. Praktek ya nopo, ngeten. Ini ada dua versi. Jenengan kalau sudah paham zikir sirul asror, zikir yang merasakan dalam hati sampai kehadiran Allah, wujudnya yaitu hidup, yang sudah jenengan paham lewat tauhid, jenengan tinggal ning ati, bukan ning akal. Akal nggak boleh ikut. Hati harus merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup, baik di dalam diri Anda maupun di luar diri Anda. Buktinya kehadiran Allah adalah napas bisa keluar masuk, jantung bisa berdenyut, jenengan bisa berlari, jenengan bisa beraktivitas, atau makhluk lain. Jadi hati jenengan harus merasakan dan meyakinkan kehadiran wujudnya Allah baik di dalam maupun di luar diri jenengan, sebab karena itulah semua makhluk ini bisa bergerak. Paham ya? P1. Nek mudah sampean seperti itu, gak usah hati sampean menyebut nama. Kalau mudahnya munculnya rasa di dalam diri harus didorong dengan nama, maka tolong sambil berbaring, sambil duduk, hati sampean, hati jenengan harus juga mengucapkan Allah, 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 atau Allah, Allah. Monggo terserah. Mudah tak ngomong? Aku yakin hati sampean nanti akan mudah seiring berjalannya waktu jenengan iki terus menerus berzikir. Aku pasti niku, jenengan pasti akan mudah juga prakteknya. Urusan jenengan kali kulo nanti kapannya ditarik Allah ning alam fana dan alam makrifat bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Ingat, disinilah orang-orang yang Allah masukkan di dalam makom yang disebut makom muraqabah. So, kapan-kapan sepidol sing gede kan ada sepidol yang besar, kasihan yang jauh-jauh. Pun 3 makom ini Pak, kalau jenengan sudah paham ilmunya tauhid tentang zikir,
Berarti ati sampean itu sudah dapat nur tauhid. Buktinya mana? Kefahaman. Gak cukup ilmu tauhid itu kita diamkan. Harus sampean amalkan. Praktekkan. Bentuknya jenengan harus sesering mungkin hati merasakan kehadiran wujudnya Allah baik di dalam maupun di luar diri. Siapa yang sudah melakukan itu, maka mesti dia akan merasa ternyata saya itu dolim dulunya itu. Makanya disebut subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jikalau hati seseorang belum masuk di zona muraqabah itu tadi, nggak mungkin Pak kalau kita itu sadar kalau selama ini kita itu dolim pada Allah. Nggak mungkin. Kesadaran muncul dalam diri kita itu seiring berjalannya jenengan dimasukkan Allah di alam muraqabah. Alam yang merasa Allah itu sudah dekat. Loh inilah Pak yang disebut taubatan nasuhan itu di sini. Di sini. Alam di mana pensucian jiwa ada di sini. Ingat, urusan nanti kalau dipindah Allah ke alam fana, setelah Allah menilai perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hati ini sudah bersih. Kalau belum bersih, gak mungkin Allah tarik di sini. Bisanya lekas bersih, dikembalikan sejauh mana jenengan ibu berzikir ingat pada Allah. Itu kuncinya. Loh Pak, dikira itu loh. Tidak mengenal waktu keadaan. Ibu nyun sewu, hadas yang paling besar ibu adalah haid. Ya. Bapak hadas yang paling besar adalah junub. Enggak apa-apa, posisi jasmani kita mengandung hadas besar, hati sampai berzikir seperti ini, itu tidak ada larangan. Karena tidak bersentuhan dengan syar'i. Zikir ini sudah tidak bersentuhan dengan syar'i. Kecuali zikir jahri sirri, ini masih kita pikir nunggu kok ngomong Allah ya ora oleh. Syar'i lho nggih, syar'i. Sementara zikir yang kami jelaskan maksud daripada surat Ali Imran tadi, sebenar-benarnya ingat, sebenar-benarnya zikir adalah kesadaran dalam hati kita dengan bentuk merasakan bahwasanya segala hal apapun itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niki sejatine zikir itu ada di sini. Dzikron katsiron, lakukanlah itu dengan sebanyak-banyaknya, terus-menerus, tidak mengenal waktu dan tempat. Monggo. Kapan? Terus tandanya kapan? Yang namanya alam fana itu muncul dalam diri kita. Tandanya itu bagaimana kalau perkara yang menggelapkan hati ini sudah Allah bersihkan. Tanda-tandanya bagaimana? Pertama, la yarawna li anfusihim say'an. Ketika jenengan ibadah apapun, ningati sampean itu tidak ada iman kalau jenengan yang bisa melakukan. Gak ada. Ngaji, baca Quran, sholat, zakat, sosialisasi, kerja, apapun. Ning jerone anti sampean iku jenengan gak mudah ngaku.
Gampang nggih tengerane. Bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru hati sampai menyaksikan, melihat, merasakan, mengimankan yang sebagai pelaku adalah hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam hati. Kalau tanda ini sudah masuk, pertanyaan saya adalah berapa detik, berapa menit, berapa jam? Ingat, dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah katakan, barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan melakukan perjalanan untuk ketemu aku, kata Allah, fa inna ajalallah la'at, aku berjanji, Allah berjanji dalam satu waktu yang sudah aku tentukan, pertemuan itu mesti terjadi. Iki janji Allah. Lanjenengan yang melakukan seperti ini, inilah menteladani kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Berupa apa? Liman kana yarjullah. Hati ada keinginan bertemu Allah. Tanda berikutnya adalah jikalau kita sudah ditarik Allah, jiwa ini di dalam alam fana, sampai pernah rasanya tiang dilemah tidur, jenengan tidur terus di pinggir sampean itu dikasih, mohon maaf Pak, makanan yang paling jenengan sukai, jenengan terima ndak? Ndak. Artinya orang tidur itu jangankan ingat istri, anak, dunia, dirinya sendiri tidak ingat. Akhirnya ulama tasawuf, ulama arif itu mengatakan inilah yang disebut hati yang majdub. Urusan itu nanti dimajdubkan seakalnya urusan Allah. Kita nggak bisa ngatur, Pak. Kita hanya bisa mengikuti apa yang menjadi aturan Allah. Bukan Allah yang kita atur. Justrulah kebalikannya, kita yang diatur oleh Allah. Berarti ngalir saja. Kalau jenengan ini dilupakan Allah, tidak hanya hati terhadap perkara selain Allah, akal pun juga dilupakan. Niki namanya orang yang umum mengatakan orang umum loh, orang jadab. Padahal walaupun hati saja dilupakan Allah, itu jadab ya sudah. Dilupakan selain Allah maksud saya. Itu jadab. Apa sih makna jadab? Ditariknya hati atau jiwa dari alam gelap menuju alam terang, alam makrifat. Ini namanya jadab. Lah sekarang kita nanti ditarik Allah saakale apa cuman jiwa saja. Hati kita dilalaikan Allah dari perkara-perkara selain Allah, sekaligus seakalnya atau cuman hati, itu urusan Allah. Cuman tak ingatkan. Kalau Allah itu melupakan tidak hanya hati ataupun akal juga dari perkara selain Allah, maka ini disebut jenengan iki golongan khos, golongan khusus. Ini dijak komunikasi nggak bisa Pak, nggak bisa. Dia sudah tinggalkan pergaulan terhadap sesama manusia. Dia sudah tidak bisa melakukan hukum syariat dengan benar, nggak bisa. Karena memang
tidak hanya hati tapi juga akal beliau lupakan terhadap perkara selain Allah. Dirinya pun juga lupa siapa dirinya, nggak tahu, laksana orang tidur. Tapi jikalau yang ditarik Allah adalah ruhaniyah saja, akal tidak, ini masuk di dalam makom khawasul khawas. Bisa diajak bicara, Pak. Tahu waktunya duhur, oh ini wajib, oh ini maksiat, nggak boleh, tahu. Tapi hatinya nggak tahu. Taunya hati itu illallah, hanya itu. Inilah yang kusebut sebagai makom fana, dan makom fana itu adalah sama dengan satu paket dengan makom makrifat Allah. Sak langkah. Fana berarti kita ditiadakan perkara yang menutupi mata, setelah itu ditiadakan nyatalah wujudnya Allah. Inilah yang disebut makrifat. Definisi takrif daripada makrifat adalah yang melihat yang wujud itu sendiri. Bagaimana mungkin orang bisa dikatakan bisa melihat Allah? Lah wong orang itu makhluk sudah tiada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Justru yang bisa melihat yang ada hanyalah yang ada itu sendiri. Berarti yang melihat Allah itu siapa? Allah sendiri. Mudah nggih? Saya mentekuni niki wau, dan mudah. Iku caranya sampai berkholwat. Boleh ini dilakukan ketika jenengan ibadah murni, sholat tengah-tengah, atau di luar ibadah murni. Monggo, silakan. Tapi aku yakin sesuai dengan janji Allah, jikalau jenengan terus-menerus membiasakan hati untuk ingat pada Allah, aku yakin semakin dekat dan akhirnya hilanglah semuanya apa yang tadi kita anggap sebagai perkara yang ada, dan nyatalah apa yang tadi kita anggap tidak ada. Perkara yang kita anggap ada awalnya adalah dunia seisinya, ini nyata, sementara Allah masih gaib. Perkara yang nyata ini pada akhirnya nanti akan Allah hapus. Kalau sudah Allah hapus, maka nyatalah perkara apa yang tadinya kita merasa gaib, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu cara jenengan kali kula untuk pindah merevolusi dari zona gelap menuju zona terang benderang, dan sekaligus inilah cara berkholwat yang benar seperti itu. Tidak harus kita duduk jam-jaman, tidak. Di situ dikatakan boleh dengan keadaan apapun, berdirikah, dudukkah, berbaringkah. Kalau jenengan tak sarankan yang sudah umurnya di atas 50-60, berbaring aja biar lekas cepat tidur. Enak kalau di dalam mimpi nanti, nggak apa-apa. Di sela-sela itu, ketika kita kerja, ketika kita apapun, pokoknya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pegang teguh tali Allah terus, jangan dilepaskan. Itulah yang kumaksud zikir. Bapak Ibu hadirin, inilah sebuah materi bagaimana kita sebelum meninggal sudah meraih, yaitu yang dimaksud wa'anibu, kembali kepada Allah, atau fafirru ilallah. Kalau ada sistem lewat bacaan supaya jenengan tambah dekat pada Allah, nyun sewu, entah bacaan Quran, entah bacaan sholawat, entah bacaan apa lo ya, tanpa diketahui tentang ilmu tauhidnya,
tentang sejatine dzikir menurut kami itu omon-omon. Paham? Itu ngomong doang, gak bisa. Istilah bahasa sholat bisanya khusyuk jenengan kalau jenengan diwajibkan hanya mengerti makna setiap bacaan, boten sakit. Gak bisa, Pak. Coba dipraktek, no. Anda akan bisa khusyuk manakala dalam hati kita Allah sudah terasa dekat. Dalam hati Allah akan terasa dekat bagi kita manakala jenengan sudah paham ilmu tauhidnya, dasar tauhidnya, khususnya tentang zikir yang harus kita laksanakan. Barulah itu akan terjadi sesuai dengan ayat Allah, wa qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah sholat itu dengan khusyuk. Qanitin ay khoshi'in. Berarti satu-satunya ayat yang menjelaskan wajibnya sholat khusyuk adalah Al-Baqarah ayat 238. Ayat itulah yang menjelaskan wajibnya kita ketika sholat wajib dalam keadaan khudur atau khusyuk datang Allah, bukan terhadap lainnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita masuk sesi tanya jawab dan dialog. Tadi Bapak Ketua Panitia merencanakan bisakah malam hari ngajinya gitu. Insya Allah jikalau kami selip-selipkan waktu, kami usahakan, Pak. Kami usahakan malam hari, karena malam hari jenengan kula kinten waktunya senggang banget. Banget nggih? Senggang banget. Insya Allah nanti saya kabari lewat Pak Ketua mekaten. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Mohon dipandu panitia untuk jamaah yang bertanya. Monggo. Alhamdulillah, wejangan-wejangan dari beliau sudah kita dengarkan sehingga memunculkan akan satu pemahaman nur tauhid yang agar bisa kita merevolusi hati kita dari hati yang gelap menuju hati yang terang. Namun apabila ada yang masih ganjel, kurang paham atau pengen dijelaskan lebih detail, monggo silahkan kita buka untuk sesi ini, karena kita sesi tanya jawab sampai jam 11.15. Nah sekarang jam 10, jadi ada 1 jam 15 menit. Cewek dulu. Oke, berarti namun sebelum kita tanya jawab ada undangan bapak-bapak, ibu-ibu. Undangan dari saudara kita yaitu Bapak Haji Rohani dan Bapak Fajar. Hadirilah tasyakur walimatul urs saudara Rizal dan Fatim, anak Pak Haji Rohani dan Pak Fajar, pada hari Minggu ini, minggu terakhir 31 Agustus 2025 yang beralamat di Kampung Leles Tegal, RT 1 RW 7, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, yang dimulai dari pukul 8 hingga selesai, yang insya Allah akan diisi mau'idhah hasanah oleh guru kita bersama. Mungkin untuk sesi ini 2 orang dulu dari perempuan, dari wanita, dan 3 dari laki-laki. Cuma sekarang perempuan dulu, wanita. Silakan siapa yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan bisa maju ke depan agar kameramen nggak terlalu itu. Silakan ibu. Silakan sebutkan nama, asal domisili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ibu Murni dari Durensawit, Jakarta Timur. Mohon ridhonya izin kepada Kiai Haji Mukhlasin Rasid. Terima kasih juga kepada MC yang telah memberi kesempatan kepada saya. Pertanyaan saya, yang pertama, masalah berzikir gitu ya Pak Kiai. Kalau zikir itu yang dilarang kan misalkan di dalam kamar mandi. Terus misalkan kalau pas kita lihat di kamar mandi kan ada suara azan gitu ya.
kita boleh menjawab di dalam hati atau tidak usah menjawab. Terus kalau misalkan kita mau membaca doa setelah azan, pas sudah selesai kita keluar kamar mandi baru membaca doanya atau tidak usah gitu Pak Kiai. Terus untuk yang kedua, kalau kita pernah dengar nih ya, misalkan kayak kita lagi dengerin kajian, jadi kita nggak boleh kita berzikir, atau masih boleh di dalam hati sembari kita mendengarkan, atau tidak harus kita khusus waktunya untuk mendengarkan kajian dari penceramah gitu Pak Kiai. Mohon ridhonya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus masalah zikir yang kami maksud tadi yaitu sirul asrar. Ketika jenengan di kamar mandi boleh, dan ketika jenengan mendengarkan azan di situ boleh, sepanjang jenengan kali kula secara, mohon maaf, secara lesan itu tidak kita ucapkan karena posisi kita di kamar mandi. Hanya dengan hati. Artinya gini Pak Bu, zikir yang kumaksud itu boleh jenengan lakukan dalam kondisi jasmani apapun. Mohon maaf, ini paling kotor lah kalau orang memandang. Ketika si suami punya hajat kepada istri, boleh itu dilakukan. Urusan nanti bapak itu gak iso ngadeg, urusan buri, yang jelas nggak apa-apa. Ya sembarang kan dicoba toh Pak ya, dicoba dulu. Tapi tak jamin awal-awal belajar mesti nyekluk-kluk. Wes mesti, karena kalah tekanan dengan hati kehuduran Allah. Ingat, barang siapa yang Allah kehendaki bisa hatinya memandang alam akhirat, maka indahnya alam dunia saat itu langsung hilang. Sama dengan gini, kita kalau malam lampu-lampu ini begitu terangnya Pak, di jalan-jalan begitu terang, tapi ketika saat matahari muncul, maka lampu yang kita anggap terang tadi seketika itu surup, padahal lampunya nggak dimatikan. Karena apa? Kalah beter, kalah bercahaya dengan sinar mata laksana seperti itu. Itu yang pertama. Oke, untuk yang kedua, tetap dalam kondisi dzikir Bu, jenengan kali kula siapa manusia pasti dihadapkan takdir macam dua. Takdir pasti yang disukai hati manusia pada umumnya, seperti kerja lancar, apapun enak-enak, suami nggak begitu gudo, anak juga begitu nganut-nganut, perusahaan kita landai-landai aja, selalu meningkat, itu enak-enak. Tapi perlu diingat, kita juga pasti Allah hadapkan yang namanya takdir qaddi, lawan kata pasti. Nek tadi itu menyenangkan, ini menyusahkan. Loh, dalam posisi yang seperti itu, illa alal khashiin, dibutuhkanlah satu kesabaran. Dan sabar itu berat sekali. Innaha sak temene sabar. Mohon maaf, sabar itu berat. Tapi itu tidak berat bagi siapa? Illa alal khashiin, kecuali hati seseorang yang sudah tahu, sudah paham, sudah meraktekne bahwasanya segala hal makhluk loro tadi senang dan susah, di situ sang pengendali hanyalah Allah.
Akhirnya hati sampean bersaksinya tidak terhadap basti dan kopdi, senang dan susah, tapi hati sampean bersaksinya memandang hidup khayun di dalamnya itu. Lah, cara inilah Pak Bu untuk menjadikan hati sampean menjadi hati yang qalbin salim, hati yang selamat dari pengridune yuwaswisu fi sudurin dinas, pengridu bisikan nafsu. Itu caranya. Jadi jenengan tetap harus tidak boleh lepas dari dzikir rasa hati. Lanjut. Oh iya, maaf. Makasih. Maaf ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zainab dari Jakarta Utara. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya kepada Pak Kiai, apa perbedaan antara tajalli dan zikir sirrul asror? Mohon penjelasannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara tajalli dengan zikir sirrul asror? Tahalli, tajalli. Apa perbedaan antara zikir sirrul asror dengan tajalli? Sebelum kita masuk ke bab tajalli, perlu kami sampaikan terlebih dahulu proses untuk ke tajalli. Ada dua proses manusia itu. Pertama adalah hati yang bertakholli. Ini kebalikan tajalli. Takholli itu apa? Dalam hati sampean rasa yang muncul itu akunya makhluk. Contoh, saya ngaji, dikatakan takholli hatiku, jikalau rasa yang muncul hatiku itu makhluk kelason niki sing iso ngaji. Ibu bapak, inilah zona saya di makom am, makom syariat. Siapapun kita pasti gitu. Ini kalau disikapi dari dunia tauhid, iman saya itu masih menyekutukan Allah. Lah Allah saya sekutukan dengan apa? Diri saya sendiri. Dalam hati ada selain Allah, yaitu saya sebagai makhluk sing jejeri Gusti Allah. Padahal Allah katakan la tajal ma'allahi ilahan akhor. Janganlah di dalam hatimu itu ada sesuatu selain Allah. Berhubung saya ada di takholli, hatiku muncul iman, keluarkan di muka umum, wong umum gak paham, mesti masalah. Orang lain akhirnya dikembangno jadi fitnah, akhirnya menuduh ajaran sampean iki ajaran yang tidak benar miturut mereka yang tidak paham. Mboten Bu nggih? Lanjut.